Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Untuk kali ini kita berjumpa kembali dalam program Sambatan Ati untuk edisi 6 November 2012. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Haji Ahmad Syukron MPD. Dan untuk tema kita pagi hari ini adalah anakku diasuh oleh kakek neneknya. Nah, untuk hal ini pemirsa, nanti kami juga mengundang Anda bergabung untuk mengajukan pertanyaan seputar tema. Silakan Anda menelpon di nomor 5966942 atau silakan Anda mengirim SMS pertanyaan Anda di nomor 0880521337. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya, baik Ustaz, mungkin di awal program ini ada baiknya Ustaz memberikan wawasan terlebih dahulu kepada pemirsa tentang topik kita pagi hari ini, anakku diasuh oleh kakek neneknya, di mana hal ini sekarang banyak terjadi karena orang tua mungkin bekerja keduanya maupun di perkotaan. Iya, baik, silakan Ustaz. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, persoalan anak itu persoalan yang cukup pelik karena salah di dalam mengasuh itu juga akan mengakibatkan nama keluarga. Kalau kita bicara nama keluarga, mesti mulai orang tua sampai kakek neneknya itu bisa berakibat buruk. Tetapi ketika mengasuhnya baik, insya Allah itu juga akan membawa nama baik untuk keluarga, bahkan untuk masyarakat sekitar atau orang di sekitarnya. Persoalan anak diasuh oleh kakek neneknya itu bukan semata-mata salah dan benar, atau karena Rasulullah SAW sendiri pernah mengasuh cucunya sendiri, yaitu Hasan dan Husain. Bahkan disampaikan dalam riwayat itu sampai-sampai Rasulullah itu ditunggangi punggungnya oleh cucunya sendiri. Jadi seperti berkendara gitu cucunya. Persoalan ini tidak hanya di perdesaan atau perkotaan, tapi sudah semakin zaman sudah semakin istilahnya semakin maju. Kalau di perkotaan orang tua sibuk ya, ayah ibu atau papa mama sama-sama bekerja mencari rezeki Allah, dan ini memang suatu tuntutan hidup. Akhirnya apa? Mau diserahkan pembantu juga khawatir. Kok lebih baik diserahkan kakek neneknya. Gitu. Kalau di perdesaan mungkin sekarang banyak orang yang istilahnya bekerja di luar negeri, jadi TKI atau apa, sehingga tidak mampu mengasuh, memberikan pendidikan, akhirnya diasuh oleh kakek neneknya. Bukan berarti kakek nenek ini mengasuh cucunya itu tidak senang. Bahkan secara umum ya, ini walaupun tidak pernah disurvei, tidak pernah diobservasi, tapi secara umum seorang kakek atau nenek itu biasanya lebih sayang terhadap cucunya daripada anaknya sendiri. Nah, rasa sayang yang mungkin yang sangat, yang berlebihan inilah yang harus dimanage sebaik mungkin, dikelola sebaik mungkin agar tidak salah dalam mengasuh. Kenapa demikian? Ya, dikhawatirkan karena saking sayangnya sehingga mungkin orang kakek atau nenek ini segala permintaan cucunya yang ketika meminta pada kedua orang tuanya itu tidak dipenuhi, dia meminta kepada kakek neneknya mudah untuk dipenuhi. Kalau dia dimarahi oleh orang tuanya, dia lapor ke kakek neneknya. Sehingga seolah-olah kalau dibiarkan atau di dalam mengelola ini tidak baik, bisa jadi konflik yang juga tidak bisa dianggap ringan itu persoalannya. Maka perlu kita mencermati ini dengan sebaik-baiknya, mengelola hubungan keluarga ketika itu atau hubungan silaturahim antara orang tua dan anaknya, sehingga dalam mengasuh pendidikan cucu itu kalau orang ini menjadi lebih baik kan, itu harapannya seperti itu. Oke. Baik, kalau misalnya kita bicara soal kakek nenek yang mengasuh cucunya, sementara orang tuanya bekerja, kedua-duanya. Nah, ini pasti ada sisi positif dan sisi negatif ya. Tadi sudah beberapa disinggung oleh Ustadz. Nah, kalau sisi positif tentu saja kita akan sangat menghargai itu dan berusaha untuk selalu mengembangkan. Tapi bagaimana dengan sisi negatif Ustadz? Misalnya tadi Ustadz mencontohkan bahwa kadang-kadang kakek nenek terlalu memanjakan si cucu ini. Jadi apa yang sebenarnya oleh orang tuanya tidak boleh, tapi oleh kakek neneknya dibolehkan. Nah, ini kan terjadi dualisme akhirnya Ustadz. Bagaimana mengatasi ini dengan baik dan benar?
Jadi kita berbicara dari sisi negatif ketika seorang cucu itu diasuh atau anak ya diasuh oleh kakek neneknya. Yang pertama sisi negatifnya adalah kita tidak tahu latar belakang, jangan-jangan ya orang tua ini atau kakek ini dulu mengalami kegagalan di dalam mendidik anaknya. Ini pengalaman yang buruk sebagai seorang kakek. Tidak semuanya, tapi ada ya. Ada yang gagal. Mungkin dulu terlalu longgar atau mungkin terlalu ketat. Kalau dia terlalu longgar sehingga di dalam mendidik cucunya, kakek nenek ini akan menjadi anak akan begitu ketat. Sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit sehingga seorang anak ini ketika akan menjadi anak yang sangat-sangat bergantung kan gitu. Begini tidak boleh, sedikit tidak boleh. Sebaliknya, ketika dia terlalu longgar, mungkin dulu mendidik anaknya terlalu keras, sehingga dia karena yang dididik terlalu keras itu biasanya kalau seperti pegas ya, jiwa manusia itu kan seperti begitu ditekan, ketika dilepas akan lompat. Mungkin dia dulu mendidik anak begitu keras ditekan, sehingga dia tidak ingin mendidik cucunya itu seperti itu. Baik. Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasan yang sudah Anda sampaikan, tapi kita akan break untuk sesaat ini. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami. Kami mengundang Anda juga untuk bergabung di line telepon interaktif. Silakan di nomor 0315966942, atau Anda bisa mengajukan SMS pertanyaan Anda via SMS di 0888 05213377. Big Daddy Entertainment and Felt Entertainment presents Disney Live Mickey's Rock and Roll Show. Jam-packed music and excited adventure. Come and dance with Cinderella, Buzz Lightyear, Tiger, and many more. November 8 until 11, 2012 at Gandaria City, Jakarta. And November 16 until 18, 2012 at Grand City, Surabaya. Buy your tickets now at www.myticket.co.id. Masa depan cerah tak akan sulit. Kau sadari akulah yang kau sakiti, engkau pergi. Ini ya, yang baru gabung sama kita, baik lagi masih di Darling Dangdut Karya Klinik. Pemirsa, di program Sambatan Ati kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0315966942, atau silakan kirim SMS pertanyaan Anda ke 088805213377. Dan tema kita pagi hari ini adalah tentang anakku diasuh oleh kakek neneknya. Dan tadi sudah menjelaskan ya, ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan ketika anak-anak kita ini diasuh oleh kakek neneknya. Tadi sedang membahas tentang sisi negatif nih. Kalau misalnya terlalu ketat juga nggak bagus, terlalu los juga nggak bagus. Harusnya bagaimana ini, Ustaz? Yang jelas harusnya tentu saja proporsional, ya, harusnya proporsional. Artinya bagaimana proporsional ini? Seorang kakek atau nenek tidak semata-mata dia dominan di dalam mengasuh cucunya. Bagaimanapun dia punya si cucu ini punya ayah ibu atau punya papa mama ya. Yang ini hendaknya dikomunikasikan dengan baik. Jadi ada istilahnya ada hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang menjadi kewenangan bagi orang tuanya itu di dalam mengasuh anaknya. Dan masih banyak beberapa sisi-sisi negatifnya. Di antaranya yang pertama ya kesenjangan yang terlalu jauh antara kakek nenek dengan cucu. Dari usia jauh, dari masa jauh, tentu tantangan berbeda.
Sehingga bahasa-bahasa atau komunikasi yang digunakan sering tidak match, tidak nyambung, dan tidak semestinya karena sudah terlalu jauh jaraknya, tidak semestinya pola yang dulu itu diterapkan pada yang antara orang tua dan anak saja sudah jauh, lebih-lebih antara kakek dan cucu ini tidak bisa diterapkan langsung, harus ada penyesuaian. Kesenjangan zaman ini juga ketika diterapkan akan berakibat tidak buruk, anak berakibat tidak baik, seorang cucu akan menjadi apa ya? Tidak nyambung dengan dunianya kan gitu. Nanti cerita di luar kata kakek nenek saya seperti ini. Ini sudah tidak sinkron dengan luarnya itu. Kecuali ketika kakek neneknya memang seorang yang pembelajar, artinya dia senantiasa mengikuti perkembangan zaman, bagaimana sih harusnya mendidik anak yang baik. Tentu zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Itu. Oke, tadi kita berbicara tentang sisi kakek dan neneknya ya Ustadz ya. Lalu bagaimana kita selaku orang tua? Sebenarnya kita ini kan sudah istilahnya nyun sewu minta tolong gitu ya sama orang tua kita. Tapi kalau misalnya ada kurang-kurangnya, mungkin kita terpaksa harus maklum gitu ya Ustadz. Nah, bagaimana selaku orang tua dalam menjembatani mungkin momen-momen yang hilang ya Ustadz ya? Karena kan kalau diasuh oleh kakek neneknya berarti orang tuanya kan hanya kebagian berapa jam saja dari kehidupan si anak ini dalam sehari. Bagaimana itu Ustaz? Inilah pentingnya orang tua di dalam menata masa depan anak. Benar, memang kondisi sekarang itu menuntut mencari tambahan penghasilan mungkin yang dianggap lebih. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang berlebih atau lebih, ketika itu mengorbankan masa depan anak tidak baik. Bagaimanapun ini menjadi pemikiran bagi kedua orang tua, sebaiknya bagaimana? Tentu harus dikorbankan. Dikorbankan tentu saja waktunya ya. Waktunya. Artinya lebih banyak berkonsentrasi pada anak. Itu yang pertama. Jadi ada perhatian yang cukup bagi anaknya dalam mendampingi. Yang kedua, persoalannya adalah ketika kakek nenek, orang tua dan anak atau cucu itu jadi satu rumah. Ini ketika ada ganjalan, salah persepsi, ini kan mestinya hubungan antara mertua dan menantu akan jadi tidak baik. Jadi nggak enak juga nah gitu ini persoalannya bagaimana? Inilah jangan sampai persoalan itu dibiarkan terlalu lama berlarut-larut. Ada persoalan dipendam. Ada persoalan dipendam. Tidak enak dengan menantu saya atau tidak enak dengan mertua saya. Ini yang seperti ini ketika dibiarkan terpendam akan jadi tumpukan. Jadi nggak enak, masalahnya numpuk-numpuk. Ustadz, ada yang bermasalah juga ini sepertinya sudah kirim SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan jika saya mendapati anak saya lebih memilih HP-nya ketimbang Al-Quran? Saya sudah nasihati. Ini dari 0317792 sekian. Silakan dijawab Ustaz. Memilih HP dengan ini sudah kita pernah bahas ketika anak kecanduan gadget. Bagaimana? Suasana rumah bagaimana? Yang pertama dilihat adalah suasana rumah. Apakah orang tua itu juga lebih memilih HP, maksud saya HP dan selainnya dibandingkan Al-Quran? Jangan salahkan anak ketika orang tua juga lebih memilih yang lain dibandingkan Al-Quran. Maka yang terbaik jadikan rumah tangga itu rumah tangga yang Qurani. Artinya apa? Jangan sampai di dalam rumah itu tidak pernah terdengar lantunan atau mungkin diskusi tentang ayat-ayat Al-Quran yang itu sesungguhnya adalah untuk panduan hidup kita. Artinya kita sebagai orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu. Baik, itu tadi. Kalau orang tua mau mendatangi pengajian jangan lupa anaknya diajak meskipun itu masih kecil. Kadang-kadang anak-anaknya males tuh Ustaz. Gimana caranya memotivasi supaya si anak ini mau Ustaz? Insya Allah orang tua itu tidak kurang cara untuk membujuk anaknya. Bagaimana ketika anak itu masih kecil ya, untuk mengajak
putra-putrinya dalam acara kajian-kajian itu. Oke. Banyak cara itu, diantaranya ya dikatakan, nak di sana banyak yang menarik gini-gini, atau tidak apa-apa diberikan rewards awal-awal, tapi tidak selalu ya. Kalau kamu mau ikut kajian, nanti ada hadiahnya kan gitu. Tetapi pulang harus diuji dulu apa dulu nanti yang jangan-jangan cuma mainannya aja yang membuat apa menarik. yang tadi disampaikan dalam kajian itu. Mengerti atau tidak gitu. Baik Ustadz. Ya, itu tadi adalah jawaban untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan via SMS, dan pemirsa kami menantikan SMS Anda yang lain, ataupun Anda nanti juga boleh menghubungi kami lewat line telepon interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan sholat 5 waktu yang sudah saya bahas di episode yang lain, implikasi aksesoris. Berbagai jenis masakan dari 6 kontinen negara yang berbeda. Diciptakan 6 chef spesialis. Six Cook Brothers pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Sambatan Hati untuk hari ini. Dan kali ini kita sedang membahas tema khusus tentang anakku diasuh oleh kakek neneknya. Tentu saja banyak hal-hal yang mungkin Anda ingin tanyakan kepada pembicara kita pagi hari ini. Silakan Anda bisa menelpon kami di line telepon interaktif di 0315966942, atau silakan kirimkan SMS pertanyaan Anda di 08880521 337. Ya, Ustadz, tadi sudah ada yang menanyakan ini kecanduan gadget gitu ya, tentang kecanduan gadget. Gini, kadang-kadang kalau kita kembali lagi ke topik ya, ketika kakek nenek ini mengasuh cucunya, kalau kakek neneknya baik, tentunya akan membawa pengaruh yang positif juga. Lalu bagaimana apabila ada di antara kakek atau neneknya yang memberikan pengaruh kurang baik, misalnya kakeknya merokok gitu, Ustadz. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya Ustadz ya? Yang dilakukan oleh orang tua ketika kakek nenek itu memberikan sesuatu yang tidak kondusif di dalam rumah, orang tua tentu saja jangan segan-segan untuk menyampaikan bahwa demi masa depan cucunya, yang ketika cucunya itu memberikan apa istilahnya nanti menjadi orang baik, tentu akan membawa kebanggaan tidak hanya untuk orang tua tapi untuk kakek neneknya. Maka diantaranya tadi merokok dalam rumah itu apakah sesuatu yang bisa memberikan apa pendidikan yang baik atau tidak? Ya dialog yang apa ya intens dan tentu saja dari hati ke hati. Dan di saat dialog ini jangan sampai ada sang cucu atau sang anak. Ya, jadi nggak boleh ada mereka nih ya Ustadz ya. Sehingga lihat kakek dan neneknya berdebat dengan ini menjadi teladan yang tidak baik. Tentu saja itu perlu dilakukan secara intens dan tentu saja berbicara ini dari hati ke hati, bukan apa ya, bukan semata-mata dengan ya kebenaran itu tidak selalu disampaikan apa ya istilahnya blak-blakan atau apa, tetapi tentu saja yang namanya kebenaran itu harus disajikan dengan baik, disampaikan dengan cara yang baik dan semuanya baik kan gitu. Oke. Lalu yang lain lagi nih Ustadz ya. Kita selaku orang tua yang menitipkan putra-putri kita mungkin kepada kakek neneknya, kita kehilangan momen-momen yang mungkin harusnya kita sedang bersama mereka gitu. Bagaimana kita selaku orang tua menebus momen-momen yang hilang itu Ustadz? Karena Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu mungkin bahkan orang tua kerja. Nah, bagaimana kita selaku orang tua untuk menebusnya? Bagaimana kita menebus momen-momen yang hilang dengan anak? Kalau secara kuantitas waktu memang itu tidak tergantikan, tetapi tidak jarang, sekali lagi tidak jarang orang tua yang di rumah itu juga tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik ketika bersama anaknya. Jadi hilang begitu saja? Hilang begitu saja, sia-sia Pak. Nah, bagaimana menebus ini?
kalau tadi masalah bekerja, tentu kita sediakan waktu yang memang khusus untuk anak kita, sehingga apa ya, ibaratnya me time keluarga yang itu tidak, mohon maaf, mungkin handphone suatu ketika ya dinyalakan, tapi ketika benar-benar tidak penting tidak perlu diangkat. Karena apa? Dengan demikian anak akan melihat, mungkin kalau ada handphone pasti ma, pa itu dari siapa? Tidak penting sekarang. Yang penting papa, mama atau ayah ibu adalah waktu untuk kamu nak. Gitu. Jadi memberikan waktu yang berkualitas. Berkualitas tentu saja. Bentuknya tidak harus mahal, tidak harus rekreasi kemana, tetapi kualitas itulah perhatian. Bisa saja mungkin mancing bareng-bareng, nah itu yang itu biayanya murah, atau yang lain. Gitu. Jadi harus bisa memilih kegiatan yang tepat yang untuk momen yang nggak panjang juga ya Ustadz ya pada saat atau di saat bangun tidur jangan lupa sebelum ya temui kalau anak itu mungkin ayah ibu mau berangkat kantor, yang baik di rumah atau kalau ada yang mau ditanyakan ya ada yang didiskusikan, anak sempatkanlah waktu sejenak. Atau mungkin waktu malam baru datang, di saat meskipun secapek apapun, seletih apapun, ya itu pengorbanan. Baik, ada yang bergabung di line telepon sepertinya Ustadz, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Inje, dari siapa ini Bapak? Tadi. Dari? Iya, dari Pak Jainal di Surabaya. Oke, Pak Jainal, silakan pertanyaannya Pak. Ya. Saya mau ini Pak, mau tukar pendapat gitu Pak. Iya. Monggo. Ya. Ini kan anak saya kan, soalnya istri saya kerja. Iya. Itu istri saya itu terus terang ya pendapatannya agak lebih tinggi dari saya Pak. Iya. Dan terus dia itu ngasihkan ke ibu sama ke ibu saya Pak. Gimana? Gimana Pak? Ya, anak-anak saya dititipkan ke ibu saya. Ya, dia juga enggak mau bayar pembantu. Padahal bisa Mbak bayar pembantu kok. Dulu pernah ada pembantu, cuma 2 bulan aja dia enggak mau gitu. Iya, terus istilahnya itu solusinya gimana Mbak? Gitu aja Mbak, terima kasih. Baik Pak Zainal, ini pertanyaannya. Istrinya lebih memilih untuk menitipkan kepada mertuanya, orang tuanya Pak Zainal daripada membayar pembantu. Bagaimana Ustadz memandang ini? Baik, begini, saya katakan istri itu kewajibannya adalah yang utama adalah berada di lingkungan keluarga untuk suami dan anaknya. Kalaupun istri mencari kerja itu jangan jadi yang utama. Artinya apa? Membantu, sifatnya kan konteksnya membantu suami. Jadi tentu saja kalau namanya membantu istilahnya kehidupan keluarga itu bukan sesuatu yang fokus. Jadi tentu saja yang fokus ya kembali kepada peran ibu. Jadi bagaimana kalau tadi dikatakan anaknya dititipkan mertuanya? Dia akan menjadi seorang ibu yang kehilangan anaknya. Mungkin sekarang tidak terasa. Maka bagaimana? Sampaikan kepada Ibu Zainal ya, suatu saat dalam suasana yang rileks, yang kondusif, ya beserta anak-anak. Nanti ya anak-anak istilahnya, coba ya main-main. Nak, kamu pengen ibu bagaimana atau pengen ayah bagaimana, jangan langsung sifatnya ibu ini atau istri ini dipojokkan. Nggak enak juga nantinya coba suasananya. Anaknya tanya, nak kamu pengen bapak bagaimana, kamu pengen ibu seperti apa, apakah harus katakan ibunya harus banyak bekerja di luar rumah atau lebih banyak di rumah untuk memperhatikan anaknya atau bagaimana? Ustadz boleh kita simpan dulu untuk penjelasan selanjutnya karena sudah ada yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Yati. Ya Bu, ini saya mau. Volume TV-nya mohon dikecilkan Ibu, bisa? Bisa. Iya. Silakan Bu. Iya. Gimana ya? Saya kan punya anak perempuan. Dia tuh sukanya tuh ambil uang, tapi nggak bilang-bilang sama orang tua. Habis itu yang pertama sudah ketahuan, yang keduanya ambil lagi Pak Ustadz. Umur berapa Ibu usia ini putrinya? 10 tahun. 10 tahun, Iya.
gimana Pak Ustadz ya solusinya supaya dia tidak melakukan perbuatan itu lagi. Biasanya dipakai untuk apa Bu uangnya? Untuk jajan. Oke, kalau begitu itu saja pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz nanti akan diberikan kesempatan untuk menjawab di segmen berikutnya, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami di Sambatan Ati. Kumpulan musik nomor 1 favorit Anda hadir di sini. Tangguh, tanggal lagu 10. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Di Ngobras, ngobrol santai. Orang Surabaya sendiri ternyata banyak yang tidak tahu tentang pariwisata Surabaya. 2012, ini kan banyak sekali acara ya. Kalau boleh dilihat pemirsa, ada band competition. Keracunan gas CO2 ketika menguras sumur, 2 orang di Kabupaten Probolinggo tewas. Pemirsa, senang sekali Anda masih bersama kami di Sambatan Ati untuk edisi kali ini membahas tentang anakku diasuh oleh kakek neneknya. Dan Ustadz tadi masih tersimpan pertanyaan yang mungkin jawabannya tadi yang tadi belum tuntas Ustadz ya. Yang Pak Zainal ya. Yang Pak Zainal tadi akhirnya gimana Ustadz? Yang anaknya tadi mau diserahkan oleh lebih diserahkan kepada mertua. Ya coba sediakan waktu berkumpul ya. Kemasannya mungkin rekreasi keluarga atau apa. Bila perlu kakek nenek itu ya diajak. Tapi saat itu berikan anak untuk bersuara, menyampaikan pendapat maksudnya. Apa sih yang diinginkan? Gitu. Mungkin dari situ bagaimanapun ketika anak yang bersuara, ini umumnya ya, seorang ibu akan menuruti. Jadi itu harus dicoba dulu nih sama Pak Zainal memang. Lalu untuk pertanyaan dari Bu Yati tadi tentang putrinya. Yang putrinya umur 10 tahun sudah pernah mengambil uang tanpa izin. Coba penyebabnya atau lingkungan sekitar bagaimana? Apakah mungkin terlalu longgar atau terlalu ketat? Kalau tadi ya yang diambil uang berapa memang ya harus diingatkan memang cara-cara itu. Artinya apa? Anak harus dibiasakan menyampaikan keinginannya secara lisan kan. Jangan sampai tidak ada lisan tahu-tahu aksi kan gitu. Apakah orang tua juga sudah terbiasa menyampaikan keinginannya secara lisan kepada anak? Nak, kamu jangan begitu, kalau kamu butuh apa-apa minta saja sama ibu atau sama ayah kan itu. Apa sih yang kamu butuhkan? Buat jajan tadi katanya. Insya Allah kalau hal yang sepele pasti ayah ibu kan bisa memenuhi keinginan anak itu. Sehingga anak tidak mungkin ada kesalahan di dalam terlalu ketat. Sehingga jangan suka jajan, nanti jajan begini-gini. Ya kalau tidak suka jajan, buatkan makanan kan. Nggak boleh jajan tapi nggak disediakan makanan di rumah, itu yang repot ya Ustaz. Lebih-lebih anak usia 10 tahun ini memang dunianya suka makan kan. Jadi kalau Anda pengaruh dari teman-temannya juga ya Ustaz. Kalau anaknya tidak suka makan malah susah. Biayanya lebih banyak. Oke Ustaz. Baik, ada yang bergabung di line SMS juga ini dari Ibu Nini di Surabaya ini. Anak-anak saya itu diasuh oleh orang tua di kampung. Saya dan suami harus kerja sehingga kurang perhatian. Kadang juga pergaulan dan perkataan kurang bagus. Saya pulangnya 2 bulan sekali Ustadz, bagaimana solusinya ini? Solusinya pertimbangannya lebih berat mana mendidik anak dibandingkan kerja yang penghasilannya mungkin sekian. Nggak tahu kerja apakah penghasilan 1 bulan 5 juta atau 10 juta. Artinya worth it nggak apa yang didapatkan dengan dibandingkan meninggalkan anak gitu Ustaz. Tapi kalau misalnya memang
kebutuhannya menuntut untuk orang tua keduanya harus bekerja, bagaimana Ustaz? Begini, di kampung itu kalau menurut saya, pengamatan saya, di kampung itu masih bisa kok untuk cari penghasilan. Beberapa kali saya di kampung, mohon maaf, meskipun daerahnya itu kering apapun, sekering apapun, itu masih memungkinkan untuk cari maisha. Persoalannya kembali lagi, pertimbangan sekali lagi adalah lebih penting mana mendidik anak dengan mencari penghasilan. Insya Allah yang mencari penghasilan saya pikir cukup ayahnya saja. Di dalam agama itu tidak matematis. Kenapa? Kalau misalkan penghasilan ayah itu sekian atau A, kemudian penghasilan ibu B, kalau dua-duanya bekerja atau tambah B, belum tentu. Bisa saja ketika salah satu tidak bekerja, kemudian lebih fokus, kembali lagi lebih fokus dalam mendidik anak, meskipun ayahnya yang bekerja, bisa saja A plus B. Rezeki bisa. Yang mengatur rezeki itu Allah, yang bukan mengatur kita. Allah soalnya Ustadz ya. Baik, ini ada yang bergabung di line telepon Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa? Bu Nini. Oh, Ibu. Silakan Bu Nini. Iya, silakan. Saya ini sekarang cuti ya, jadi melahirkan. Saya sudah tidak boleh bekerja sama sekali, tapi perusahaan masih nelpon saya segera bekerja. Ini sebelum saya menikah, saya ketemu dengan kami, saya posisi bekerja. Saya sudah 6 tahun bekerja. Sementara saya sebenarnya sudah dari awal sudah tidak boleh bekerja. Cuman saya kan ada tanggungan orang tua, adik-adik saya, jadi banyak pertimbangan. Baik. Jadi mohon solusinya Pak Ustadz. Oke, ini baru putra pertama ya Ibu ya? 2. Oh, udah yang pertama kedua. dulu sudah nggak boleh, terus akhirnya saya lanjut. Sekarang putra kedua. Kayaknya maaf Ibu ini bekerjanya, ibu putranya di kampung ya? Putranya di mana Ibu? Oh, ini yang tadi SMS tadi ya? Cuman kan saya tinggal nanti pulangnya. Oh, tapi beda dengan SMS. Ya, beda. Jam 5 kan diambil lagi gitu ya Ibu ya? Iya. Oke, baik kalau begitu. Ya, nanti jawabannya bisa disimak di televisi ya Ibu ya? Oke, terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Baik, pemirsa nanti kita akan mendengarkan bersama-sama jawaban kira-kira apa solusi yang harus dilakukan oleh Bu Nini sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan sholat 5 waktu yang sudah saya bahas di episode yang lain, ini dikasih aksesoris. Racunan gas CO2 ketika menguras sumur 2 orang di Kabupaten Probolinggo tewas. Kali ini kita akan mengajak pemirsa jalan-jalan. Pemirsa, di Sambatan Hati kali ini kami akan langsung memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bu Nini tadi. Dan untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan lain, silakan kami mengundang Anda menghubungi line telepon di 031596692 atau kirimkan SMS pertanyaan Anda di nomor 088805213377. Silakan Ustadz, jawaban dari Bu Nini tadi bagaimana? Bu Nini tadi sekarang cuti melahirkan ya. Tapi perusahaan sudah telepon terus. Begini, coba dimusyawarahkan dengan seluruh keluarga, bila perlu melibatkan tadi mertua atau orang tuanya sendiri, kira-kira pekerjaan ini harus dituruti atau bisa enggak pekerjaan yang sifatnya paruh waktu, yang freelance, yang itu bisa juga mendukung ekonomi keluarga, tetapi tidak meninggalkan mengabaikan keluarga juga, anak terutama, kan gitu.
sebetulnya kan tugasnya kalau misalkan mohon maaf kalau cuci atau apapun kan masih bisa diserahkan pembantu, tetapi pengawasan, kontrol kehadiran orang tua ya termasuk apa ya, sapaan yang lembut itu kan tidak bisa tergantikan dari seorang ibu pada anak itu. Tidak mungkin pembantu itu menyapa selembut sekasuan. Beda pasti rasanya ya Ustaz ya. Ya itulah yang tidak bisa digantikan. Jadi bisa tidak itu bekerja paruh waktu? Atau tadi Bu Nini katakan masih banyak tanggungan. Itu tanggungan Bu Nini atau tanggungan, mohon maaf, suami dari Bu Nini? Ya sama sih artinya. Yang ditanggung itu siapa? Anak atau orang tua? Tadi katanya sih kalau yang ditanggung Bu Nini itu orang tua dan adik-adiknya Bu Nini gitu. Begini, kembali lagi itu insya Allah masih bisa dicari solusinya. Perkara apa? Sebelum tahu adiknya apa ya, mungkin adiknya sudah kuliah pasti bisa butuh mencari biaya gitu mungkin Ustaz. Entah itu sedikit banyak pasti bisa mendukung ekonomi keluarga. Jangan jadikan sesuatu yang sunnah itu menjadi wajib. Membantu itu sifatnya sunnah. Jangan jadi wajib. Karena apa? Justru yang wajib ditinggalkan. Yang wajib itu kan mengasuh anak. Kita mengejar, kalau kata orang Jawa, buru uceng kehilangan deleng. Kehilangan delek ya. Memburu yang kecil kehilangan yang besar. Memburu yang sunnah kehilangan yang wajib. Kita sholat malam misalkan bangun. Tapi subuhnya lewat. Subuhnya lewat. Ini kan sesuatu yang ironi. Jadi kayaknya kalau kita kembali ke situ, maksudnya justru ini mungkin bisa membuka pikiran pemirsa mungkin Ustadz ya, bahwa mengasuh anak ini adalah wajib hukumnya. Sedangkan mencari nafkah, istri membantu mencari nafkah itu adalah sunnah. Bukan berarti sunnah itu tidak baik. Baik, tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib. Baik kalau begitu Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di Sambatan Hati. Kami akan segera kembali. Para pemirsa Suwan MHTV, siapa yang diberi harta, ilmu, pangkat, jabatan, kok sampai lali langar so dalam Allah, maulaika humullah. Kali ini kita akan mengajak pemirsa jalan-jalan. Pemirsa, di segmen terakhir ini ada satu SMS yang masuk ke redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon diberikan solusi. Saya seorang ibu yang bekerja, suami juga. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua bahwa sebenarnya saya dan suami ingin fokus pada perawatan anak yang usianya 5 tahun sekarang. Saya ingin keluar dari bekerja, Pak Ustadz, dan yang bekerja cukup suami. Tapi ibu saya menyuruh agar saya tetap bekerja dan anak saya diasuh sama ibu dan juga dibantu oleh ada asisten rumah tangga. Bagaimana Ustaz? Dijelaskan, kembali lagi kita jangan beradu argumen. Kalau tadi anak dengan ibu, bagaimanapun ibu itu jasanya tidak terbalaskan. Betul. Ibu punya keinginan bahwa ibu siapa tadi ingin tetap bekerja. Tetapi pertimbangan sekali lagi, mohon maaf, ibu bisa seperti ini, maksud bisa bekerja dengan baik, itu kan juga berkat didikan ibunya. Iya, artinya seorang nenek. Saya pikir didikan itu sudah baik. Alangkah baiknya, apakah nenek dulu juga bekerja ketika mendidik putrinya itu? Itu bisa dibahas di dalam rumah itu. Kalau nenek tadi dalam mendidik putrinya yang saat ini ibu tidak bekerja full, itu konteksnya kan tidak bekerja full. Apakah tentu saja
ibu sampaikan, saya juga ingin seperti ibu dalam mendidik saya, sehingga seperti ini. Dulu ibu kan juga tidak bekerja. Persoalan ekonomi, ya nanti mungkin bisa kembali lagi bekerja model freelance atau banyak caranya. Bisa berbisnis di rumah atau apapun yang itu. Jangan lupa kembali lagi keluarga itu senantiasa apa? Kalau tadi ada yang sampai meninggalkan Quran, jadikan rumah tangga itu rumah tangga yang Qurani itu. Oke. Jadi komunikasi yang baik tentunya harus dijalin juga ya Ustadz dalam hal-hal seperti ini. Baik Ustadz, sebelum kita tutup kajian kita untuk hari ini di Sambatan Hati, mungkin Ustadz bisa menyampaikan konklusi dari obrolan kita pagi ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, ketika anak diasuh oleh kakek neneknya, ini bukan berarti sesuatu yang ekstrim buruk atau ekstrim yang baik. Kalau baik alhamdulillah ya. Tetapi semua orang punya celah dan tentu saja masing-masing zaman itu berbeda tantangannya. Jadikan anak-anak kita atau mungkin bagi kakek nenek, jadikan cucu kita itu permata yang nantinya itu tidak hanya mengharumkan nama keluarga, tapi juga mengharumkan nama apa istilahnya daerah atau mungkin nama negeri. Dan itu bisa hanya diraih ketika orang tua, kakek nenek semua bersinergi tentu saja untuk mendidik anak itu, mendidik cucunya sebaik mungkin. Banyak hal yang bisa, kalau tadi kakek nenek itu punya kelebihan pengalaman dalam mendidik, dan juga apa, maka pengalaman ini jangan semata-mata harus secara otoriter, harus begini, diberikan juga anaknya, arti orang tua itu mendidik, mencontoh kalau itu baik, dan kalau tidak baik, yang jadi contoh yang tidak baik untuk tidak dilakukan. Perlu kebersamaan dan komunikasi yang baik kan. Baik, kalau begitu terima kasih Ustadz untuk tausiahnya pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua Ustadz. Matur nuwun dan assalamualaikum untuk Ustadz. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda sudah bersama kami di program Sambatan Hati. Pastikan Anda mengikuti program ini kembali besok di jam yang sama. Saya Tarisha mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum.